Ini adalah cat yang saya pergunakan, hasilnya seperti ini. Untuk menjadi tukang grafir, kita tidak bisa mengandalkan satu motif mata ukir saja. Untuk pemahatan, kalian boleh gunakan yang motif silinder seperti ini, bisa juga gunakan yang motif baskom seperti ini. Dan saya juga pernah membuat tutorial tentang mata ukir yang motif trompet. Bisa juga kalian gunakan yang motif bola walaupun terkesan lambat, dan saya juga pernah membuat tutorial tentang mata ukir yang payung. Untuk menambah wawasan, silakan kalian kunjungi video-video lama saya supaya kalian tidak terfokus pada satu alat saja. Mesin tuner yang saya gunakan mempunyai merek Electric Grinder, harganya kisaran 200-an juga. Nah, mesin ini sangat tangguh dan sangat cocok jika dipasangkan dengan mata ukir yang motif silinder. Nah, selain itu juga mesin tuner ini mempunyai dudukan nyaris seperti bor tangan ya, tapi dia lurus, kecil, ramping sehingga enak pada genggaman tangan. Kemudian putarannya juga lebih kencang kalau dibandingkan mini grinder yang merek Molar ya. Cuman ini ada kelemahannya untuk bagian megang jari tunjuk kita itu sedikit di atas ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan mini grinder dengan merek Molar, artinya kalian sedikit harus beradaptasi untuk menggunakan mesin tuner yang seperti ini. Tapi kalian jangan khawatir, ini juga mudah kok, dan kemungkinan lebih aman ya karena tangan kita sedikit lebih tinggi dari mata ukirnya. Nah, satu lagi nih kelebihan dari mesin tuner ini. Walaupun kecil, dia putarannya kencang ya, dan dia mampu membawa beban yang berat. Contohnya jika digunakan untuk mata ukir yang besar seperti ini, dan dia juga tahan panas ya. Sangat mampu sekali kalau ini diajak kerja sehari-harian. Kesimpulannya, di sini saya hanya ingin memberi edukasi, berbagi informasi, tidak berniat mempromosikan atau saya sedang dibayar oleh produk ini, tidak ya. Intinya kita hanya senang berbagi. Kalau saya sukses, kenapa kalian tidak, gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar, kita bisa sama-sama sukses. Coba kalian perhatikan printan kertas HPS itu. Saya juga pernah menjadi pemula ya, dan sebagai pemula dulu saya sangat takut sekali jika bertemu dengan huruf-huruf yang kecil. Makanya waktu saya belajar, pertama yang saya fokuskan itu bagaimana supaya huruf itu menjadi besar. Intinya huruf yang kecil kita rubah menjadi besar. Kalian boleh perhatikan garis bingkai itu belum full ya teman-teman. Jadi perhatikan kertas HPS itu dia mempunyai garis kanan kiri dan itu belum full. Nah, jika kalian masih pemula, kalian bisa minta tolong kan sama tukang printnya agar huruf-hurufnya sedikit mendekati garis bingkainya ya. Itu kan masih ada ruang kosong tuh. Nah, kalau dia pepetkan hurufnya pada garis bingkai itu, otomatis kan hurufnya menjadi besar ya, atau lebar lah, gitulah bahasanya. Artinya sebagai pemula itu sangat membantu ya, dan itu solusinya ya. Atau kalian bisa juga, kalau tidak bisa ditolong oleh printan, kalian besarkan sedikit pola batu granitnya. Artinya batu granitnya biasanya
30-40, bikin aja 32-42 gitu ya. Selalu banyak cara ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh di dalam tahap belajar merasa sulit gitu ya. Akhirnya nanti kita putus asa ya. Cuman dengar-dengar Sigit Tegal Binangun doang kayaknya enak ya. Sekali jalani kok susah ya. Gitu ya. Akhirnya kita putus asa. Jadi memang kalau belajar itu tidak mudah ya teman-teman untuk menjadi langsung bagus. Kalian sabar aja. Intinya memang pekerjaan ini pekerjaan orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang hobi seni ya. Karena pekerjaan ini bagi saya pribadi tidak hanya menghasilkan uang, tapi pada saat saya menggrafir juga menimbulkan ketenangan teman-teman. Jadi enaklah kalau kalian kerja ini santai, tidak menjadi pesuruh orang, bisa membuka usaha mandiri walaupun kecil-kecilan, kitalah bosnya gitu ya kira-kira. Oke, yang ngelantur-ngelantur tadi anggap aja kalau film itu iklannya ya teman-teman. Jadi kalian jangan bosan ya. Nah, aku mau bahas mata ukir itu. Mata ukir yang sedang aku pakai ini itu besar ya teman-teman. Itu mata ukir berdiameter 6 mili ya. Itu besar itu teman-teman. Makanya dia bisa langsung membentuk seperti itu. Jadi kalian jangan takut menggunakan mata ukir yang besar. Dan mata ukir yang besar ini juga bisa untuk menggores huruf-huruf yang kecil itu teman-teman. Kapan-kapan aku mau kasih tahu ya sama kalian. Nanti aku buat tutorialnya. Huruf yang kecil-kecil itu, terus huruf yang Al-Fatihah yang Arab itu bisa digunakan mata ukir yang 6 mili. Tapi syaratnya jangan ditekan ya. Sifatnya sedikit kita gantung ya teman-teman, kita manfaatkan bagian runcingannya ya. Jadi kalau masalah untuk saat ini memang kita terkendala mata ukir ya. Mata ukir yang motif silinder itu benar-benar sudah menjadi andalan saya ya, beberapa tahun lamanya ya, mungkin lebih 10 tahun ya saya gunakan yang silinder ya. Bagi saya itu sangat enak ya, bisa digores kanan kiri atas bawah, itu kita bebas ya daripada yang bentuk-bentuk yang lain ya. Tapi untuk saat ini memang kita terkendala oleh penjualan yang kosong gitu ya, di toko-toko online tidak ada, di toko-toko setempat juga kosong semua gitu ya. Jadi makanya ya kita menjadi tukang grafir ya seketemunya aja maksud saya. Jadi jangan terfokus sama satu alat. Jadi kalau kita tidak ada mata ukir yang kecil, kita harus berhenti bekerja tidak mungkin, karena ini kan memang profesi kita ya. Oke lah untuk kalian yang mungkin hanya sekedar hiburan atau iseng-iseng, tapi kalau kayak saya pribadi tidak bisa ya, karena ini priuk nasi saya ya. Saya mencari makan dari inilah, jadi saya harus berpikir keras. Nah, gitulah cara saya. Selanjutnya, jika kalian butuh dan ingin memiliki mesin tuner ini, kalian silahkan komen di bawah ya. Tapi jangan lupa share sama like-nya juga. Nanti lupa, terus nggak subscribe pula. Subscribe lah. Konten kreator kecil kayak aku nih, kasihan lah. Nah, jadi nanti tak bantu kasih linknya ya. Tapi kalau link dari saya khusus toko online yang di Lazada ya, karena saya sih
jarang ya beli di toko-toko yang lain. Saya sudah nyaman di Lazada dan hal utama yang saya lakukan jika saya ingin membeli barang secara online, saya lihat dulu tuh tokonya, saya baca ulasan-ulasan dari pembeli yang lain gitu ya. Jadi aman juga sih karena pembayarannya juga COD gitu ya. Kalau yang pembeli lebih lama puas kan kita juga ngerasa tidak khawatir ya. Untuk harga penjualan adalah hal penting dan paling banyak dipertanyakan. Nah, untuk papan namanya yang bentuk buku, saya sendiri menjualnya dengan harga 800.000 ya. Tapi kalau beserta lehernya seperti itu sudah 1 juta ya teman-teman harganya. Kemudian untuk yang sekaligus dudukan 1,5 juta, dan untuk kijing makamnya sendiri dengan harga 3 juta. Tapi kalau langsung pemasangan bisa 3,7 juta ya. Dan itu kalau pemasangannya di dalam kota. Perhitungannya seperti ini. Untuk ongkirnya sendiri itu 200.000. Untuk jasa angkat dan jasa tukang 400.000, dan 100.000 untuk tambahan bahan seperti semen, pasir, dan batu ya. Nah, begitulah rinciannya. Tapi ngomong-ngomong, memang pembahasan yang penting ini mengenai harga saya taruh di 11 menit ke atas supaya saya tahu nih kalian yang benar-benar nonton secara full atau nontonnya hanya di skip-skip. Terkadang sudah saya jelaskan secara rinci, masih ada orang yang bertanya yang sudah saya jelaskan susah payah di sini. Nah, itu kadang-kadang saya benar-benar males teman-teman untuk menjawabnya ya, karena sudah terlihat orang itu tidak benar-benar ingin mau belajar gitu ya. Saya membuat tutorial ini, saya sangat berharap ada orang yang mau belajar yang serius supaya Indonesia ini tidak kekurangan pengrajin ya. Itu aja teman-teman. Walaupun pembahasan saya di luar topik, tapi bukan berarti saya itu ngomong sembarangan ya teman-teman. Apa yang saya ucapkan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Makanya narasi-narasi saya itu tidak saya susun, dia keluar begitu saja ya dari mulut saya. Karena itu saya sudah sangat menguasai tentang grafir ini dan pengalaman saya, sehingga ya saya tidak perlu banyak berpikir. Apa yang saya ketahui ya itulah yang ingin saya bahas. Jadi di sini tidak ada bohong-bohong ya. Jadi memang saya bukan ahli bicara, bukan coba kalian lihat tuh konten-konten saya yang lama, yang pernah saya itu baru-baru membuka channel itu tahun 2020 atau 2021 itu ya. Terus aku berhenti gitu ya. Kemudian aku lanjut lagi di tahun 2023 awal. Sampai saat ini aku buat tutorial. Dan itu ngomong aku ya belum bisa ngomong. Nah, ini juga bukan karena terlatih, karena saya sudah penuh pengalaman, sudah tahu ya. Jadi bukan sembarangan juga. Makanya ada yang belum bisa itu, coba kalian lihat video saya itu yang intinya 15 menit ke atas ya. Coba kalian lihat, kalau banyak narasi di situ, insya Allah pasti banyak ilmu di dalamnya. Kalian jangan lihat
tangan saya ngukir-ngukir aja, karena selain ngukir-ngukir yang paling penting itu adalah penjelasan ya. Kalau ngukir-ngukir itu kan mudah ya kita menggerakkan, cuman cara menggerakkan alatnya bagaimana tentunya kalian yang pemula harus butuh mentor seperti saya gitu ya. Oke, kayaknya kita sudah mulai di penghujung pembahasan ya, karena ini sudah mulai mengering. Saya menggunakan cat ini. Kalau kalian butuh, silahkan cari di toko bangunan, banyak seperti ini. Ini sebenarnya cat besi, tapi ini bagus untuk batu ya, awet, mengkilat, tidak perlu pakai thinner. Perlu pakai thinner itu kalau dia jarang kita pakai, akhirnya dia beku ya. Kita kasih thinner supaya encer gitu aja ya. Segitu saja ya teman-teman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kebetulan saya lagi banyak waktu. Ini hari istirahat saya, jadi saya banyak bercerita di sini agar menambah semangat kalian yang baru belajar ya. Semoga kita semua diberi keberkahan dan tolong jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luar sana juga mendapat manfaat dari video-video yang sudah saya share di dalam YouTube ini. Salam dari Sumatera, tentunya Kota Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.